Selamat datang di Pintu Langit Gunung Kembang. Asik. Ngopi di Pintu Langit. Gila. Mas Iwan, Mas Guntur, thank you. Ini momen yang sangat dahsyat yang dimana susah banget kan ngajak Mas Iwan untuk naik ya gak? Jarang-jarang. Jarang banget, bukan jarang lagi, jarang banget. Kita kan udah kenal lama nih ya Mas Iwan, Mas Guntur. Udah berapa tahun ya, dari 2000 berapa ya? 2014 Ya sekitaran gitu. ya. Kita udah dari awal datang ke sini ya kan. Dididik dulu mentalnya. Kaget pertama ya. Kaget pertama ya. Udah dicengin diem aja. Dicengin dia. Tapi lama kesini ya itulah proses untuk pendekatan, sosialisasi yang membuat lebih akrab ya. Salah satunya kan Mas Iwan ini ketua dari pengelola Basecamp Gunung Kembang ya sebenarnya. Nah, dan juga Mas Guntur ini sebagai komandan celeng Skydoors. Yes, gila. Aslinya sih nggak komandan. Paling nggak kita ada yang Sultan. Oh, enggak lah, apalagi Sultan masih jauh. Paling nggak kita punya adik yang butuh bimbingan. Kalau ilmu kita telan sendiri kan nggak asik nih, ya kan? Nggak asik. Makanya kita punya kemampuan untuk menjadi tim SAR. Kenapa nggak sih kita berbagi-bagi nih, ya kan? Nggak berbagi cuma ilmunya. Kita berbagi ibadah. Yang tadinya kita 1 meter persegi kita cangkul sendiri, butuh waktu lama. Tapi dengan adanya teman-teman itu kan 2, 3, 4 teman, yuk kita ajak nih jadi tim SAR. Makanya 1 meter persegi itu kita cangkul berempat, jadinya cepet kelar. Intinya itu aja. Keren. Nah, Mas Iwan sendiri kan sebagai pengelola Basecamp ya, itu dari awal banget saya tahu banget tuh berdirinya, launchingnya bulan April tuh. Dari Basecampnya kering ya. Kering banget asli. Yang masih banyak hantunya. Aduh, ada noni Belanda. Sampai sekarang ya, itu asri, keren, gila, luar biasa. Itu proses pengelolaan Basecamp itu dari dulu sampai sekarang tuh prosesnya gimana gitu loh. Ya prosesnya, kalau kita bicara dari awalnya, 97 kita sudah mulai rencana mau buka dan kita sudah masuk dalam hutan sini, bahkan hilang sampai 3-4 hari ini sudah biasa. Tapi karena itulah tadi, kalau kita bicara tentang pengelolaan gunung, kita bukan sok tahu, bukan mau sok pinter, tapi perlulah banyak teman-teman yang perlu ngerti bahwasannya mengelola gunung ini tidak hanya sebatas menjual karcis atau jual tiket, kan enggak gitu loh. Wow, bener banget. Nah ini kalaupun ada teman-teman yang merasa kurang nyaman dengan bahasa kita, yaitu haknya mereka. Tapi kita juga punya prinsip membangun sesuatu yang baik ini tidak boleh mundur gitu loh. Dan itu tantangan yang memang harus dihadapi. Sesuatu yang menjadi kita lebih kuat karena kita ada yang menantang. Kalau tidak ya lancar-lancar saja, nggak ada seninya kan bahasa itu. Benar banget ya kan, manusia kan hidup harus penuh tantangan. Kadang-kala kan banyak nih teman-teman yang tidak, manakala contoh tadi, saya sebenarnya kalau menurut saya sendiri, saya bukan seorang ketua lah di Basecamp. Saya dituakan sama teman-teman. Nah, kadang-kala orang yang dituakan ini harus punya pola pikir yang lebih dibanding mereka kan gitu. Mungkin pandangan mereka juga gitu, tapi ada satu prinsip yang harus saya pegang sendiri. Kalau saya dituakan ini, saya harus berani berada di depan sebagai tameng teman-teman, jadi berani bertanggung jawab atas kesalahan teman-teman. Semisal dianggap teman-teman ini salah, ya saya yang akan berada di depan sebagai tameng mereka, ya kan. Tapi saya pun bukan berarti harus selalu berada di depan. Saya pun harus siap berada di belakang untuk mendorong teman-teman supaya bisa maju bersama, jadi baik bersama. Ya kan? Itu pun tidak hanya di depan dan di belakang. Saya pun harus siap untuk diposisikan di tengah. Karena tengah ini saya akan merangkul kiri kanan saya untuk jadi baik bersama, akur bersama. Nah ini terjalin silaturahmi lah paling nggak seperti itu. Nah, ini kadang-kala
kepemimpinan ini orang hanya memandang sebagai pemimpin harus bisa tunjuk, asal tunjuk, ini kan tidak masuk. Kalau saya ya bahasa Jawanya kita ngemong lah, maju bareng, apa-apa harus ngasuh. Justru dari prinsip itulah ya, basecamp Gunung Kembang Sarang jadi ya. Kesadarannya kuat semuanya. Yang pasti kita punya dedikasi. Keinginan, kita punya niatan ya. Kita punya keinginan dan punya niatan nih. Punya suatu saat ini kelak kita udah punya cita-cita waktu itu ya. Kelak kalau kita diberi kepercayaan untuk bisa mengampu basecamp. Gitu. Kita akan melakukan apa yang sudah menjadi cita-cita kita itu dari jauh-jauh hari, nggak jauh hari lagi, udah jauh-jauh tahun nih. Kita punya keinginan untuk seperti ini, kita punya kebijakan dan peraturan nanti suatu saat basecamp kita dirikan, kita akan mempraktekkan apa yang menjadi keinginan kita akan kita aplikasikan di lapangan nih. Gitu loh. Dari mulai sampah, cara safety prosedur pendakian bagaimana, termasuk manajemen pendakian. Makanya kita tata betul ya Mas Iwan ya. Hal-hal seperti itu. Itu dari model-model tata tertib semua yang udah dibuat sama Basecamp Kembang itu pernah ada hanteman nggak dari tempat-tempat lain gitu, lihat wah ngapain sih gini ribet amat ya istilahnya. Hal-hal seperti itu pernah nggak dialami? Ya itu umum lah, itu bahasa umum karena kita membuat sesuatu yang baru ini pasti kendala-kendala itu, hal-hal yang mungkin tidak masuk bagi mereka itu ada ya. Tapi yang jelas karena mungkin mereka ini kan belum paham sesuatu yang baru ini kan, contoh saja kalau kita beli pakaian baru masih dibungkus saja kan kita masih ini bagus enggak sih, cukup enggak sih, kan harus dibongkar dulu, dicoba, begitu nyaman, gua besok akan beli yang seperti ini lagi. Tapi begitu tidak nyaman kan, ya sudah buang lah. Istilahnya kan kita pengen, ya kalau itu baik, kenapa tidak kan gitu, ayo pada ikut kita bangun bersama kan gitu. Tapi kalaupun tidak baik ya nggak usah diikutin gitu. Saya yakin tidak hanya kita yang baik, mereka semua juga baik sebenarnya, dan kita bisa belajar dari mereka juga gitu loh. Kita pengennya kan menjalin kerjasama yang baik, apalagi kalau bicara tentang pengampu basecamp ini kita bergeraknya sama kok, iya kan, yang kita hadapi juga sama, mau di gunung mana saja yang kita hadapi juga pendaki, di Kembang pun sama. Kalau bicara tentang barang bawaan ya semua sama, sebagian besar barang bawaannya ya gitu-gitu saja. Bicara tentang sampahnya ya sama, ya kan. Tinggal bagaimana kita menyadarkan teman-teman. Kita pun tidak harus teman-teman seperti kita, enggak. Mereka punya trik sendiri-sendiri, tapi tujuannya kan sama. Kita pengennya kan itu. Jadi ayolah kita kalau bicara tahun sudah masuk milenial, masa sih mau gini-gini terus kan gitu. Dari tahun jebot ya Mas ya, sama aja ya. Perubahan, perkembangan ini kan harus gitu. Ibarat eksekusinya tuh dikit ya, dan buktinya tuh saya baru ngeliat buktinya di sini aja, di gunung ini loh. Makanya saya bilang itu aplikasi di lapangan gitu. Kalau cuma kita ngomong di peraturan, harusnya peraturan kan nggak perlu ditulis nih. Peraturan ya kan? Justru yang ditulis yang biasa. Peraturan kalau sudah dia udah sadar sebenarnya nggak perlu ditulis, karena dia tahu nih, gua harus ngapain di sana, kan gitu. Iya benar. Gak usah ditulis hal-hal seperti itu. Yang ditulis di sini ya. Kesadaran. Paling nggak kita, ya itu menggugah kesadaran itu yang paling utama kalau buat kita. Seperti itu. Ada satu hal yang menarik nih. Apa tuh? Kadangkala teman-teman penasaran, kok berani sih kita melangkah hal-hal yang seperti itu. Kita belajar real dari lingkungan kita sendiri. Seperti apa yang tadi Anda tanyakan tentang proses mendirikan basecamp ini bagaimana. Yang namanya gedung yang kita gunakan ini sudah berapa puluh tahun tidak difungsikan. Cerita dari masyarakat situ, warga sekitar situ, itu istilahnya gudangnya hantu lah, rumahnya hantu. Makanya mau di Belanda. Nah, sampai prosesnya ini, sebelum saya masuk basecamp, ini maaf ini ya, kita bicara di dunia lain, karena dunia lain juga ada. Nah ini, waktu saya mau masuk saja, saya panggil 6 paranormal yang tak suruh ngecek di gedung itu. Dan setiap kita tanya nih, banyak nggak isinya?
makhluk-makhluk halus kayak tepung, terigu dan sebagainya mungkin kalau kita. Tapi kalau mereka kan lain lagi kan gitu. Dan jawabannya sama kok. Di sini terlalu banyak, Mas. Gudangnya dia bilang. Penghuni yang halus-halus itu di situ gudangnya. Tapi saya tanya nih, kira-kira bisa nggak dibersihin? Semua jawabannya sama, bisa. Tapi tidak secara keseluruhan karena menurut mereka ada yang memang kekuatan gaibnya mungkin dia lebih tinggi, memang butuh penanganan yang lebih. Tapi dari istilahnya kalau dari 100% ini sudah 80% bisa dihilangkan. Nah, ini yang membuat kita jadi berani untuk melangkah ke yang real adalah prinsip kita, pengetahuan kita, pengalaman kita. Sesuatu yang tidak kelihatan saja bisa dibersihin gitu loh. Ini kan real nih. Ya kan? Yang tidak kelihatan saja bisa dibersihin, apalagi yang kelihatan. Sangat mudah harusnya gitu loh. Sangat mudah. Ini yang menginspirasi kita teman-teman ini itu. Ini yang teman-teman kadang-kala kurang memahami sampai ke sana kan. Sebenarnya simpel gitu. Dan kita sering kok melihat hal-hal seperti itu mungkin di acara televisi lah, di ini rumah hantu dan sebagainya juga mereka bertemu dengan hal yang seperti itu bisa diatasi kok. Gitu. Karena depan mata masa nggak bisa. Nah, depan mata ngerokok juga. Iya kan gitu. Inilah makanya kita kadang-kadang memang jujur kita memang menyombongkan diri. Ini loh gunung gua bersih. Ini loh teman-teman gua yang naik sudah tercover safety-nya dari awal. Tapi hal sombong itu wajib loh kalau kita emang positif. Bener loh, nggak salah loh. Iya loh. Sombong itu perlu loh kadang-kadang, bener Mas Iwan. Nah, makanya kita pengen terus jangan hanya saya yang sombong, nanti dikira yang besar kepala cuma saya saja. Makanya saya pengen cari temen, ayo pada sombong lah, ayo pada besar kepala lah. Untuk yang baik kenapa tidak harus kan gitu. Iya, sombong untuk sesuatu yang baik kan gitu. Ayo temenin saya untuk sombong kan gitu. Iya kan? Saya temenin Mas. Iya. Wah, gue masuk kembang nih bersih nih, ayo gunung-gunung lain. Gue bangga dengan sana kan bisa saja. Bisa aja lah. Dan ini pesan juga, saya pesan buat teman-teman yang berkomunitas. Komunitas besar-besar. Saya sekarang banyak melihat. Kalau dulu hanya sebatas Mapala mungkin. Sekarang ada komunitas PI, Pendaki Indonesia, KPG, Kelompok Pendaki Gunung, Trashback Community, dan sebagainya. Dari mereka lah kita pengen, ayo bantu saya, bantu teman-teman yang lainnya untuk memaksimalkan bersih di gunung ini kan gitu. Mereka anggotanya luar biasa banyak. Sampaikan ke teman-teman, ajak mereka untuk tidak asal-asalan naik. Kalau perlu ya kita undang ke ngopi bareng di sini di Pintu Langit. Kita ngopi bareng, duduk bareng, ya kan? Kita ngopi bareng, ayo kita gerak. Kita cari solusi juga nih, gimana nih? Nah, kan gitu. Ayo kita sombong ya sama dunia. Iya kan gitu. Haruslah. Harus diajak lah. Harus dong. Jadi kita ngajak semua buat ngopi di Pintu Langit. Kita cari solusi bersama. Kita bikin gebrakan. Kita sombongin di dunia. Gunung di Indonesia bersih-bersih. Saya yakin mereka mau kok. Karena mereka sama kita sama kok tujuannya kan. Tujuannya sama. Menciptakan kondisi gunung itu bersih. Mereka pasti ingin harus seperti itu. Ini masalah. Ini memang benar-benar masalah besar sih Mas. Ya. Makanya kita selalu bahas ya. Karena dari tahun jebot juga ini jadi permasalahan pembicaraan ya. Dari saya dulu zaman masuk pencinta alam ya. Itu selalu diwanti-wanti masalah sampah tapi belum ada solusi. Tapi Gunung Kembang ini udah ada solusi. Ya. Itu yang disombongin sama Mas Iwan. Dan itu gokil. Gini, saya tidak hanya besar mulut, tidak hanya bisa omong doang gitu. Kamu sendiri yang posisinya sebagai orang yang datang mau membuktikan, dan kita sampai di sini nih. Perjalanan dari awal dari base camp sampai ke puncaknya, sampai di pintu langitnya. Anda sendiri yang menilai, silahkan. Kita bicara fair saja, kalau kotor ya bilang kotor, kalau tidak nyaman ya bilang tidak nyaman, kalau tidak terbukti dari apa yang kita terapkan dari awal, sampaikan saja biar teman-teman
oh ternyata Gunung Kembang ini bohong, bullshit, omong doang ini. Nah ini kan Anda pun perlu menjelaskan ke teman-teman, saya ini sebagai bukti, saya yang cek langsung kan gitu nih. Biar ini tidak dianggap kita rekayasa dan sebagainya kan tidak, memang kenyataannya seperti itu kan gitu. Sesuai real lah, paling enggak itu kita punya kebijakan dan peraturan di lapangannya pun ya seperti ini gitu loh. Jadi nggak ada yang kita tutupin. Oke, nah Mas, untuk proses kan gue yakin kan sampah banyak banget ya pendaki ya. Itu udah sampai tontonan kali ya. Itu proses pemilahan sampah ya, proses pemilahan sampah, terus proses cara ngerawat sampah tersebut sehingga nggak ngejubrak di satu tempat di base camp itu gimana Mas? Pemilahan sampahnya yang non organik, yang organik, sampai akhirnya base camp sendiri pun saya lihat nggak ada sampah numpuk gitu lah. Itu gimana itu? Ya kita didukung kebetulan sekarang ya walaupun tidak baru, tapi kita punya armada yang memang 2 minggu sekali kita berdayakan untuk mengangkut sampah, kita buang ke TPA. Pengen tunjukkan bahwasanya rezeki di gunung ini bisa sampai ke bawah. Ternyata yang di tempat sampah pun dapat rezekinya. Yang notabene barang tidak berharga bagi kita, jorok, tapi di sana menjadi sesuatu yang sangat berharga. Oke. Gitu. Dan saya dapat doa dari mereka. Ini yang istilahnya gini, bukan hanya kita kok. Ternyata pelaku-pelakunya sebenarnya yang dapat doa ini kan gitu. Pelaku-pelaku di gunungnya ini begitu doanya itu ditujukan ke base camp. Semoga teman-teman ini lancar base campnya, nyaman, sehat semuanya. Kalau kitanya sehat semua, berarti kita menerapkan peraturan sebagainya, pembelajaran terhadap teman-teman juga kena. Kalau kita sakit, tidak bisa action. Kalau kita sehat, begitu action yang kena siapa? Yang dapat imbasnya siapa? Yang dapat sisi baiknya siapa? Teman-teman pendaki yang tidak paham jadi paham. Ini kan kena semuanya. Dari satu doa pemulung ini loh, yang ada di tempat sampah kan itu. Berbagi rezeki meskipun dari sampah, intinya gitu. Sampah adalah doa. Nah itu benar kan. Gila, itu yang mahal itu men. Iya. Itu yang mahal. Mulai paham gitu. Berarti orang base camp sampah numpuk dilempar ke satu TPA, yang milih teman-teman di bawah semua ya. Dan mereka di sana kan bukan hanya pemulungnya saja yang dapat. Pemulung ini juga punya keluarga, ya kan, mungkin punya anak istri. Rezeki yang di situ saja kena semuanya. Makanya kenapa hal yang lurus berkahnya selalu lebih ya. Pernah saya tanya Mas, lu kok bisa begini sih Mas? Ini gimana pengelolaan duitnya Mas? Nggak tahu, saya aja bingung masih nanya. Kalau diukur manajemen secara ini nalar itu nggak bakalan dapat. Iya. Manajemen modal apa kita? Tapi ini yang terbukti nih. Mungkin ya salah satunya dari doa mereka gitu loh. Ya kita harus sombong karena kita punya saudara nih. Saudara kita yang mendoakan kita kan gitu. Mudah-mudahan itu makanya dari berkah sampah itu kita bisa berbagi rezeki nih gitu loh. Makanya adalah doa itu salah satunya, yaitu yang tadi kata keren harusnya itu. Kan gitu. Tidak akan selamanya sampah itu barang-barang yang hal menjijikan, enggak. Tapi di sini sampah adalah doa gitu. Wah, itu keren banget tuh. Banget. Kan? Sampah adalah doa gitu loh. Filosofi ngopi hari ini nih. Nah, itulah. Sampah adalah doa. Iya. Kalau semua orang ditanamin ke sini, ke otak mereka nih, kan, otak mereka nih, sampah adalah doa. Sampai ini gue bawa kasih rezeki ke orang. Nah, itu. Jadi doa tuh. Dan mereka memang dari situ. Yes, Rezekinya dari situ. Wah, semua keren kali nih. Omongan kita semakin asik kan. Iya, makanya dari sampah gitu. Hal yang menjijikan tapi asik. Kita jabarkan asik banget gitu. Ngomong-ngomong sampah udah nih ya. Kita udah tahu nih gambarannya. Nah, ini ngomong masalah sanitasi ya. WC gimana Mas? Maksudnya pengelolaannya WC ini ya. Kan orang boker ya, berak itu larinya kemana, terus WC-nya airnya dari mana, itu gimana Mas kalau boleh tahu Mas? Ya, kan kalau pendaki kan banyak banget nih ya. Orang berak di situ mana nih larinya nih? Itu gimana? Kalau kita bicara base campnya, memang kita pun mengakui dari awal kita hanya punya dua
2 WC saja waktu itu, karena kita bukan berarti kita tidak mau menambah, mau memberi fasilitas lebih, tidak. Karena memang kondisi basecamp kita sendiri air susah, ya kan. Kita harus nimba, nyari air. Sebelum panjang ini air susah itu gimana maksudnya air susah itu gimana? Ya, karena di basecamp kita nggak ada sumber air, mau nggak mau kita harus ngambil air nih. Paling nggak jaraknya sekitar 4 kiloan harus dapat air untuk kita bawa ke basecampnya. Ya. Warga ada yang ngambil nggak di situ? Kira-kira? Maksudnya di tempat sananya? Oh, di sananya ada. Kalau di Ada. basecamp ada nggak? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada ya? Nah, Oh. ini kan kita ngambil air sekitar 4 kiloan. Kadang-kadang dulu awal kita masih pakai jeligen. Sampai basecamp, mau berangkat lagi, yang berangkat belum sampai titik airnya, yang di basecamp sudah habis. Kenapa kita tidak mau memberi tambahan WC? Itu karena itu, tapi setelah alhamdulillah nih berkat dari doa inilah, doa kita ada tambahan rezeki, kita bisa mengusahakan armada yang fungsinya bisa buat ngambil air lebih banyak. Setelah kita rasa ini mulai sedikit mencukupi, kenapa tidak kita beri tambahan WC kamar mandi, karena ini juga bentuk pelayanan kita, servis kita kepada teman-teman pendaki kan gitu. Itu maksudnya nggak ngambil air tanah gitu, nggak ngebor gitu. Waktu itu pernah nih ada rekan yang kebetulan dia juga di bidang itu kan, terus begitu saya coba suruh datang, dia cek, dia ukur, ada sebenarnya air di basecamp, tapi terlalu dalam, kisaran 100 sampai 125 meter itu baru kena. Sementara itu jelas kita sangat paham itu bisa diusahakan manakala finansialnya tercukupi, dan bagi kita itu masih terlalu besar kan gitu. Dan saya yakin kalau itu mata air bisa keluar ya, itu nggak cuman basecamp pendaki doang, tapi warga setempat juga dapat ya. Ya. Nggak perlu jauh-jauh ya. Ya. Karena sedih juga ya, 4 km segala macem itu jauh banget, itu gunung men. Soalnya kita 100 meter aja tuh gunung jauh, gitu. Iya. Iya. Itu yang kita usahakan. Oke. Tapi kan paling nggak ini wujud konsekuensi kita buka basecamp pendakian. Mau nggak mau kita harus mencukupi, dan itu adalah air adalah salah satu servis buat kita, harus ada nih. Makanya mudah-mudahan nih kelak nih 1-2 tahun kelak nih, setelah kos yang untuk itu yang masuk ke 120-an meter itu, suatu saat kita ada rezeki dengan doa mereka tentunya, kita bisa ambil air dari dalam tanah itu. Bahkan bisa menjadi sebuah doa juga itu ya. Amin. Dari warga sekitar ya. Dan kan gini nih, kadang kalau orang menilai hanya dari luarnya saja, dia kan beranggapan masuk basecamp Kembang ini repot, ribet, dibikin ribet sama orang-orang basecampnya, dibikin repot. Padahal kita sendiri yang di basecamp lebih repot, lebih ribet dari itu, gitu loh. Ya kan saya harus mengusahakan air saja sudah sesuatu yang ribet gitu loh. Kadang-kala kita gini, satu dilema yang kita hadapi ini, dan ini sudah hampir 3 tahun ini menjadi dilema, memang dilemanya gitu. Kadang-kala doa kita ini maju salah mundur salah ini tadi. Kita berdoa kalau ada hujan kita tidak perlu nimba air nih, ya kan? Karena kita punya tanda hujan. Tapi resiko pendaki ini kita sangat-sangat khawatir dengan kondisi cuaca yang seperti itu, ya kan? Di sisi lain kita diuntungkan tidak perlu nimba, tapi di sisi lain bentuk kekhawatiran kita terhadap pendaki besar. Tapi kalau tidak ada hujan, pendakinya safe, aman, tapi air kita tidak aman. Nah kan gitu. Ya keinginan yang bertolak punggung lah gitu loh. Dia bilang tadi maju salah mundur salah. Tapi tetap harus berani kan gitu. Kalaupun semuanya harus tetap salah, tapi ada hitung-hitungan sesuatu yang lebih menguntungkan yang mana. Dalam artian salah pun tapi
imbasnya jadi baik, kenapa tidak, ya kan gitu. Karena ya itu yang kita bangun kan itu. Jadi bicara repot, kita sudah repot dari awalnya, sudah repot sekali kan gitu. Untuk mempersiapkan aja dari awal ke basecamp berdiri aja sangat repot. Jadi pondasinya adalah repot ya. Iya repot, harus mau repot dan harus mau direpotin. Iya. Jadi repot ketika udah jadi udah nggak repot. Nggak repot. Orang kita udah ngalamin repot. Dan hal-hal seperti itu yang mungkin dianggap orang lain itu menjadi beban buat kita, kita enggak. Karena tujuan kita memang harus seperti itu. Kalian harus mau nih, mau repot, mau direpotin. Kelak kalau basecamp ini sudah benar-benar ramai pendakian, kalian repotnya berkali lipat kan begitu. Tapi ya mau nggak mau ya kita harus tanggung jawab nih. Konsekuensinya seperti apapun ya iyalah, ayo kita jalani bersama. Keren ya. Nah ini ngomongin tadi udah asik banget ngomongin. Nah ini ngomongin ini ya jalur ya. Ini dulu waktu buat jalur ini dari pos 1 sampai sini inspirasinya apa gitu loh. Liliput, akar dan lain-lain. Ya, mengalir aja. Kenapa nggak dinamain Mas Iwan, Mas Guntur, kumis Mas Guntur? Dan semua yang tertulis itu, nama-nama pos-posnya, itu kita spontanitas. Saat itu kita duduk di situ ya saat itu jadi nama pos. Lihat sekeliling aja. Satu yang nggak asik tuh penjagaan mesra. Sebenarnya asik sekali lah itu. Kalau kita memahami apa sih? Enggak, bahasanya nggak asik itu. Mas, mesra bahasanya. Tapi asik jalanan tiap langkah. Nah, mesra ini kan apa sih? Mesra ini bukan berarti kita harus bergandengan tangan, berpelukan, enggak. Ternyata sesuatu yang mesra ini ada yang benar-benar tidak mesra gitu loh. Apa itu menyiksa jiwa raga? Mesra ini kan menyiksa raga dan terbukti kan gitu. Mulai tanjakan mesra ini benar-benar menyiksa raga gitu loh. Tapi ya bonusnya kan juga luar biasa kan gitu. Sesuai lah dengan apa yang mereka alami. Ya paling enggak kan mereka butuh perjuangan untuk kesini. Makanya saya selalu bilang nih, gunung jangan lu harus sampai puncak nih, enggak. Kalau menurut gua sih gunung adalah puncak adalah bonus gitu aja. Bonus dari perjuangan lu itu dari base camp, tidak harus sampai puncak. Jangan sekali-kali kalian naik gunung itu mentargetkan gue 2-3 jam harus sampai puncak. Jangan seperti itu. Kalau kita nggak bisa chemistry dengan alam, cuaca nggak bisa mendukung, sedangkan fisik kita oke, nggak bakalan lah tetap habis kita. Makanya harus terjalin chemistry nih. Fisik oke ya, logistik oke, alam oke. Wah itu asik banget. Asik banget sumpah. Kayak kita nih bisa ngopi di asik banget loh sumpah. Iya. Ngopi di kan? langit. Pintu langit keren banget gitu. Makanya ini yang seperti itulah. Yang memang kita amati sih, kita bicara tentang teman-teman yang satu hobi dengan kita ini, kita mengamati masih banyak teman-teman. Harapan sih bisa terhapus ya. Kita ketemu dengan teman-teman yang sok tahu tapi tidak tahu, diberitahu nggak mau tahu lah ini. Ini kan, ini bahasanya kan itu. Lo ini sok tahu, sebenarnya nggak tahu, diberitahu nggak mau tahu. Ini yang harus kita bangun dan harapan jangan sampai itu bertambah banyak. Ayo kita pangkas. Ayo gitu. pangkas bareng-bareng ya. Jadi ayolah kita tahu bersama kan. Harapannya dari semua yang nonton acara ini tahu ya. Harus tahu dan gitu. tersadarkan dan terinspirasi pastinya Dan paham. Gitu. Jangan sok paham. Jangan sok paham ya. Ini jangan. Ya makanya benar-benar tahu, jangan malah udah tahu, sok tahu padahal dia enggak tahu, dikasih tahu enggak mau tahu lah. Dihilangkan lah ya budaya Ya, kayak gitu, ego kayak gitu iya. dihilangkan lah karena kan kita kan di gunung itu ya apapun itu bentuknya manusia itu saudara di situ ya. Jadi kalau kita saling ngobrol saling tahu, terima aja. Orang kita tamu kok di sini. Ya, alasan-alasan kita selalu mempertahankan hal seperti ini sebenarnya klise banget kalau biar nenek anak cucu kita itu nanti bisa tetap melihat kelangsungan keindahan seperti ini. Alasannya kan alasan klise gitu. Tapi lah kalau dalam wujud aslinya ya memang kenyataan seperti itu. Jangan sampai kita rakus nih, ya kan? Saya bilang selalu rakus nih, apa-apa diembat kita sendiri. Sekarang dihabis-habisin. Besok giliran anak kita sendiri yang akan
pengen menikmati hal seperti ini udah nggak bisa nih, udah beda lagi ceritanya kan gitu. Karena setiap generasi kan dia punya cerita sendiri, alurnya sendiri nih. Paling enggak, makanya saya bilang itu, apapun kita lakukan demi kebaikan, ya kan, kelak kamu akan menjadi legenda. Meskipun bukan dua orang lain, tapi buat keluarga kita sendiri itu sebagai bahan cerita gitu loh. Tuh babe gue udah pernah gini-gini. Ah, itu akan turun temurun nih. Kita jadi legenda buat keluarga kita sendiri. Intinya seperti itu. Gokil. Jadi mari kita sama-sama ya ngebuat jadi legenda ya. Iya harus. Maksudnya paling nggak ada alur cerita dalam hidup kita buat anak turun kita nanti. Gitu. Jadi budaya apa? Sampah adalah doa ini terjadikan legenda sampai. Iya. Sampah adalah doa. Sampah bukan menjadi hal yang menjijikan lagi sekarang, tapi sampah itu adalah menjadi doa nih buat kita semua gitu. Oke. Asik ya? Asik. Kadang pintu langit ini salah satu wujud inspirasi kita tercetus nih. Mungkin kedekatan kita dengan yang halik mungkin karena posisi kita tinggi kan. Tapi paling enggak kita bisa buka nih. Apa nih yang menjadi beban kita di bawah, apa yang menjadi permasalahan di bawah. Kita bisa urai di sini kok gitu nih. Kita bisa urai, kita bisa cari jalan keluar nih. Cari solusinya yang keren bagaimana nih. Kan gitu. Nah itu. Asik jadinya. Semoga saja sih ya gimana? Teman-teman pengampu Basecamp ini jangan cukup puas hanya sekedar dapat duit banyak. Jangan cukup puas hanya dengan bahasa yang gunung gua kotor saja tetap pendakinya ramai. Janganlah gitu loh. Karena suatu saat kalau doa itu menjadi sesuatu yang istilahnya benar-benar menuntut, kasihan mereka juga kan gitu. Maksudnya ayolah, puas boleh puas manakala pendaki kamu ramai, tapi alam ini juga perlulah kita beri kepuasan juga kan gitu. Mereka sudah terlalu banyak, kalau bicara finansial mereka sudah terlalu banyak memberi kita kan gitu. Ya bakal bisa kita nutupin itu. Gitu. Tapi yang kita sayangkan kan masih banyak nih teman-teman yang berpikiran bahwasanya gua nggak perlu ribet-ribet, nggak perlu repot-repot, gunung gua tetap rame, gua nggak perlu bersih, gunung gua tetap rame, gua dapat duit banyak. Janganlah, sekarang sudah tidak. Nggak zaman ya. Iyalah, syukur-syukur gunungnya bersih, pendakinya aman, nyaman, duitnya dapat lebih banyak ya ini kan gitu. Tapi kalau yang hanya asal-asalan itu kan kurang baik menurut kita kan gitu. Semoga kedepannya semua orang tersadarkan sampah adalah doa. Yang keren tuh, sampah adalah doa. Dan ini satu tambahan ya, tambahan. Di Basecamp kita itu yang tadi Mas Iwan bilang gitu. Jangan sekali-kali kalian cuma datang sini kita cuma pungut untuk tiketing dan sebagainya. Enggak, tapi ada sekian persen dari tiketing kita ya di Basecamp Gunung Kembang Via Belembem ini ada sekian persen emang sudah kita rencanakan. Kita akad pertama kali buka gunung ini kan, Basecamp Gunung Kembang Via Belembem ini, akad kita adalah nanti ada sekian persen dari tiketing itu untuk dana sosial kemanusiaan cuy. Jadi nggak pure buat kita nggak, tapi kita ada untuk itu. Kita memang sudah kita akadkan ya dari mulai awal bahwa kelak kalau Basecamp kita udah berjalan, udah banyak pendaki, nah dari tiketing itu sekian persen nanti untuk biaya sosial kemanusiaan, untuk memberangkatkan kita ya di kebencanaan. Meskipun suatu saat kita nggak bisa berangkat sana, paling nggak ada dana untuk itu. Mungkin dalam masa recovery, pembangunan dan sebagainya, kita paling nggak bisa ini kasih buat beli sengkek, beli apa, hal seperti itu. Buktiin nanti. Kita sudah kita buktikan kok, deal banget, dan kita sudah membuktikan itu. Sudah kita membuktikan itu. Ya di Palu, di Lombok itu kita sudah membuktikan itu. Jadi kita juga memberangkatkan relawan juga, kita tim SAR ke sana juga gitu loh. Terus nggak cuma itu, alhamdulillah kita dari mulai pikiran, tenaga kita terfokus di sana. Setelah itu yang kedua kita berangkat lagi ke sana sudah dengan wujud lain nih
gitu loh. Ya orang juga sama, nanti ada yang donasi dari yang tanpa pendaki tahu bahwa kalian sudah memberikan donasi. Iya kan? Bukan Basecamp Gunung Kembang nih, sebenarnya kalian nih. Itu kalian semua nih yang naik Gunung Kembang via Blembem, kalian sudah punya andil nih. Iya kan? Misi kemanusiaan. Untuk misi kemanusiaan. Gila. Itu. Gila. Yuk kita ngopi Oke lah, tambah lagi nih. Oke lah, siapa takut. sambil nunggu senja. Oke lah, siap. Jalan-jalan yuk. Yuk. Gila. Akhirnya tau gak lo? Akhirnya salah satu impian gue tercapai. Naik gunung bareng lo Mas, terus sambil lihat senja. Nih, Asli. jarang nih. Ini yang kayak begini nih yang jarang. Seriusan nih jarang? Serius, jarang banget. Serius li? Iya, serius, jarang banget yang harus seperti itu. Berarti kita termasuk beruntung nih ya. Beruntung banget. Kan lu selama ini aktivitas sebagai apa? Aktivitas pegiat outdoor lah istilahnya, pegiat rescue juga. Nah, alasan lu apa sih Mas, maksud gue untuk bisa mempertahankan semua ini gitu loh? Apa demi keindahan alam ini? Ini salah satunya. Salah satunya. Hah? Gua mungkin besok sampai mengatakan aku nggak bisa, ya. Gue nggak bisa, lu nggak bisa juga. Untuk berjalan, untuk menikmati hal seperti ini, baru gue akan pensiun. Paling nggak seperti itu. Saya punya patokan seperti itu. Oke. Makanya kalau gue mendapatkan hal seperti ini aja sangat murah, tapi untuk perjuangan yang untuk menuju ke situ itu yang mahal. Makanya saya pertahankan itu, nikmati step by stepnya, langkah demi langkahnya. Di situ letih lo akan terbayar. Di sini ya. Di sini hal seperti ini. Kelak nih, ada yang kepingin seperti kita ini, dia dengan perjuangan seperti itu ya, untuk menuju hal seperti ini, baru mereka. Terutama kita jaga ya keindahan ini dan pemandangan ini untuk Iya. anak cucu kita nanti. Itu harus. Itu harus. Ya. Cheers Itu ya. harus. Mungkin suatu saat kelak kita cuma ada di belakang layar nih. Tahu gak? Gue percaya mungkin salah satunya ya, kebanyakan orang-orang jomblo naik ke sini itu untuk ngeliatin ini. Ini emang iya begitu. Termasuk gue. Nggak, paling nggak gini loh. Mereka bisa tahu nih, bisa mensyukuri nih. Oke. Belum dapat pasangan tapi sudah dapat jodoh nih. Jodohnya mereka lah seperti ini. Ini. Biar iya. Jadi ini lu anggap jodoh. Sangat jodoh cuy. Mereka bisa dikawinin gitu. Nggak bisa dikawinin tapi cukup disayangi dan dicintai. Oke. Iya kan? Oke. Kita ya namanya cinta, namanya sayang belum tentu harus memiliki dong. Benar. Tapi kita wajib berbagi. Ini kalau yang hal seperti ini kita egois ya. Kita lihat sendiri, yang lainnya kan kepingin nih lihat yang hal seperti ini. Hah? Nah itu, makanya ayo kita dorong mereka tuh untuk mencintai alam. Benar. Intinya seperti itu aja. Jadi kira-kira ada sedikit cerita lu gitu, bagaimana bisa jatuh cinta sama kegiatan ini gitu loh. Nggak tahu aku ya dari dulu, dari mulai kecil lah, dari mulai SD lah aku lihat, aku merasa kegiatan yang asik itu ya cuma di alam gitu loh. Nggak cuma di gunung nih. Kadang kita di sungai aja kita happy gitu loh. Benar. Kita punya imajinasi kayak di dunia lain gitu loh. Oke. Iya kan? Aku dulu seperti itu nih. Kenapa saya selalu mengatakan sama istri dan keluarga khususnya ya. Saya selalu mengatakan besok selagi saya nggak bisa jalan, saya mungkin nggak bisa menikmati hal itu. Tapi paling nggak kamu nanti kasih saya nih, harus ada perwakilan yang naik. Atau kamu kemanapun kasih lihat seperti ini loh, alam itu ngasih kebahagiaan. Jadi, itu selama kita bisa berjalan, selama kita masih bernapas, mari kita nikmatin dan kita jaga. Itu paling utama cuy. Senja ini men. Senja luar biasa. Gue baru pertama kali nih ngerasa hidup naik gunung bareng lo Mas. Keren banget loh. Iya kan? Tuh Mas Iwan tuh. Wah lagi ngopi dia. Mas Iwan! Wah. Gila. Aduh.
Tahu gak? Susah banget ngajak Mas Iwan naik ke atas. Ini salah satu juga momen loh. Oh bener ya? Nah itu. Makanya kita masih bersyukur nih. Nah, harus bersyukur. Mas Iwan, dari tadi kita natapin senja nih. Tadi gue udah nanya Mas Guntur, kebalik dulu. Udah nanya Mas Guntur. Nah, kenapa sih Mas Iwan ini bisa mempertahankan idealisnya untuk mencintai alam ini? Aduh, kok saya geser ya? Anginnya Pak Gede. Ya sebenarnya sih kalau bicara kenapa bisa dan hal-hal yang lainnya, sebenarnya semua karena panggilan jiwa saja. Sebenarnya kan itu karena kita terpanggil saja. Dan salah satunya yang membuat kita terpanggil adalah real gitu. Kita bicara real di lapangannya. Ini banyak sekali teman-teman yang belum memahami tentang alam yang sebenarnya. Padahal mereka sebagian besar paham gitu loh. Maksudnya alam adalah guru yang terbaik. Tapi mana sih yang mau belajar benar-benar gitu. Alam kan mereka hanya sebatas pengen menikmati saja. Tapi dia tidak paham tentang ternyata guru terbaiknya ada di alam itu gitu loh. Salah satu contoh kenapa gunung itu bisa jadi guru terbaik gitu. Ini contoh yang kita terapkan di sini sajalah. Yang kita terapkan di sini, kita ajak teman-teman untuk peduli tentang sampah saja, ya. Kalau kita sudah bicara tentang sampah, berarti dia akan dituntut untuk lebih teliti. Ya, berarti di rumah pun dia bisa lebih teliti, di pekerjaan dia bisa lebih teliti. Sesuatu kalau teliti, hasilnya pasti akan menjadi luar biasa. Benar kan? banget. Dan menjadi budaya tentunya. Budaya teliti. Dan mantepnya lagi, kita bisa nikmatin senja tanpa ada sampah. Asli. Ini yang lebih keren nih. Dan jujur aja, gue nggak ngeliat sampah sama sekali di sini, Mas Guntur. Asik ya. Motivasi apa sih yang bisa saya dapat dari mas-mas berdua ini yang hebat? Gimana bisa lebih mencintai alam ini? Sambil lihat senja yuk. Asik. Sek sandung. Dari kejauhan sana saja sudah kelihatan indah, gitu kan? Maksudnya di sini pun hal-hal yang dekat saja juga bisa jadi indah manakala penerapannya benar. Sebenarnya kan itu penerapannya benar dalam artian kita sekarang jalan di sini. Kalau lingkungannya banyak sampah saja sudah tidak asik, tidak nyaman. Tapi begitu bersih itu saja sudah jadi sesuatu yang indah. Benar. Harus memandang jauh ke sana. Benar. Di dekat kita saja bisa. Gitu. Tapi alangkah baiknya ya semuanya bisa kena. Ini kan harapan. Kalau kita bicara keserakahan orang kan pengennya semuanya kena. Kira-kira ada kalimat-kalimat lain nggak? Ya, kalau kita bicaranya di gunung, kita dulu teman-teman selalu begitu ditanya orang, ngapain sih Mas kamu naik-naik gunung? Nah, kita jawabannya simpel, karena gunung ada di sana, itu saja. Iya kan? Ya kalau gunung tidak ada di sana ya kita tidak akan ke sana. Kita nggak akan ke sana ya? Oke. Itu boleh tuh jawaban itu tuh. Dari dulu saya ditanya itu nggak pernah bisa jawab. Kalau di sini ngapain gitu. Kalau gunung di sini ya ngapain kita ke sana kan gitu. Sana. Kamu naik gunung? Karena gunung ada di sana. Ada di sana ya kita naik. Ya. Oke kalau gitu kita enjoyin sana. Tanya nih, punya keahlian apa Mas? Keahlian saya nolong orang. Baca. Karena menurut saya definisi nolong ini banyak. Menyingkirkan batu di jalanan saja sudah menolong orang. Lu mau nolong sana ini mau ke Palu nih. Gak usah lu gembar-gembarin. Ya tahu-tahu lu udah posisinya di sana aja deh. Intinya gitu aja. Asik coy. Oke, kalau evakuasi mayat siap? Oh siap sekali. Lu agama lu apa? Lu dari suku apa? Kalau kita ngomong ras dan lain sebagainya nggak ada kemanusiaan. Hilangkan itu. Kalian adalah saudara saya. Intinya itu dalam rescue seperti itu. Hasilnya tahu nggak? Foto-foto kita nggak ada. Kenapa? Di belakangnya backgroundnya adalah foto-foto orang-orang daerah itu yang punya hajat. Ternyata mungkin ini kalau kita bahasa mistisnya ya mungkin daerah itu pas lagi ada hajat. Ada jatah. Iya. Bencana itu kita. Selamat pagi. Edukasi segala macam, tapi kita lebih baik memberikan inspirasi. Nah, itu. Karena dari inspirasi lah orang-orang akan bergerak, men. Itu